Oke, halo selamat malam Kak. Jadi di sini aku mau ngobrol-ngobrol sekaligus nanya ini pendapat Kakak tentang inovasi baru buat model bisnis. Mungkin boleh perkenalan dulu kakaknya siapa, namanya, dan juga sekarang lagi sibuk apa. Halo, kenalin nama aku Akbar Akmal Hamidin, bisa dipanggil Akbar. Saat ini aku kesibukannya sedang kuliah sih Kak, lagi Oke, mahasiswa. berarti jadi mahasiswa ya. Oke. Mungkin Ah, aku mau nanya-nanya tentang seputar makanan manis nih Kak. Kakaknya suka makanan oh, manis atau enggak nih? suka sih Kak, tapi yang nggak terlalu banyak gitu. Tapi aku makanan makanan manis tuh secuknya ya, kalau nggak yang sampai over banget gitu. Iya, nggak boleh sih Kak kalau over juga, itu kan nanti efek kesehatan juga ya. Ya, juga. Iya. Nah, kalau dalam hitungan minggu, kakak biasanya makan manis tuh seminggu 2 kali kah atau nggak ada hitungannya? Sebenarnya nggak ada hitungannya, cuman rata-rata sih aku makan seminggu makanan manis tuh 2 sampai 3 lah. Itu Oke. sih Kak. Biasanya kalau jajan manis tuh pagi, siang, sore, atau malam nih kak buat temenin tugas? Aku lebih sukanya kalau jajanan gitu lebih suka malam hari karena lebih beragam gitu kalau di malam hari daripada di pagi hari gitu. Oke. Nah, biasanya kalau jajan gitu lebih prefer langsung datang ke tokonya atau sekarang kan udah ada aplikasi online juga ya? Atau lebih baik milih online gitu biar Ya, lebih banyak variannya? hmm, kalau aku sih kalau aku ya, kalau aku tipe orang yang lebih suka jajan langsung datang ke outletnya gitu sih Kak. Jadi aku soalnya biar tahu prosesnya juga. Oke. Nah, tadi kan kakak bilang biar tahu prosesnya nih nanti makanya lebih baik beli langsung. Nah, kira-kira kalau udah pergi tuh pengen cemilannya tuh sesuai mood aja atau biasanya ada hal yang spesifik. Kayak contohnya kalau beli ini prosesnya lebih cepat masaknya atau harganya lebih murah atau nggak ribet juga makannya gitu Kak. Ada spesifikasi khususnya nggak? Kalau kalau masalah itu mas sebenarnya aku random aja sih Kak. Tapi aku lebih memilih ke harga biasanya. Kalau pas aku di budgeting lagi pengen makanan manis yang nggak terlalu mahal ya aku lebih milih yang biasa aja yang murah gitu. Yang penting yang penting buat naikin mood aku gitu. Oke, berarti yang paling penting dari harga dulu lah ya sebagai mahasiswa Ya gitu. ya. Oke. Benar. Boleh tahu nggak sih Kak, apa aja sih makanan manis favoritnya Kakak tuh? Aku sih lebih ke kebetulan aku suka makanan manisnya itu krepes terus kadang-kadang tahu apa sih yang bola-bola apa sih namanya tuh bolu Bola ubi. bola ubi kadang-kadang juga martabak gitu sih Kak. Oke. Nah, tadi kan kakaknya mention soal martabak nih dan juga krepes dan bola ubi. Aku mau nanya nih, Mm-mm. biasanya kan kalau martabak itu porsinya lumayan besar ya Kak. Emang dibuat untuk sharing gitu. Nah, kalau kakak Ya, sendiri tuh tipe yang bisa makan makanan manis dalam jumlah yang banyak atau harus sharing atau kayak ya udah beli makanan tuh secukupnya aja sesuai jumlah orangnya. kalau aku sih kalau di makanan manis ya Kak, aku jujur aku kalau misalkan mau ngabisin sendiri aku jujur kurang sanggup karena ya paling lagi itu karena aku tadi kan yang mention yang di awal aku makan manis tuh secukupnya aja nggak yang terlalu over gitu. Kalau dirasa aku makan martabak itu udah eh cukup ya udah nanti bisa di sharing lagi ke teman lain atau mungkin aku makan di lain waktu gitu gitu sih Kak. Hmm, oke. Nah, kita kan kalau martabak tuh terkenal sama cara makannya yang kayak pakai garpu atau sebenarnya lebih banyak pakai tangan sih ya. Nah, Mm-mm. kan kadang kita ngerasa kalau makan pakai tangan tuh agak melebar dan jadi kurang rapi, bersih gitu. Nah, kira-kira kakak tertarik gak kalau aku kasih inovasi buat makan martabak, tapi simple dan praktis gitu loh. Jadi kalaupun mau dimakan nanti dan dibawa kemana-mana tuh bisa aja. Gimana itu Kak konsep martabaknya tuh Kak? Oke, jadi ada produknya tuh namanya martabak rolls.
di mana kita makannya martabak, tapi konsepnya kayak makan kebab. Tahu kan kalau makan kebab tuh packagingnya udah tinggal didorong aja, terus kita makan lewat dari luarnya gitu, tanpa harus Ya. megang si makanannya langsung. Kayak gitu Kak, kurang lebih konsepnya. Oh gitu, menarik juga. Menarik sih Kak. Jadi kayak kalau menurut aku sih dari inovasi itu mempermudah buat konsumen juga. Misalkan buat beli martabak, apalagi misalkan konsumen itu cuman butuh porsi yang nggak terlalu banyak gitu. Jadi Mm-mm. dan dirasa itu sih cukup sih bisa dan nggak terlalu over bagi orang yang makanannya makan manis yang nggak terlalu banyak itu sih Kak, daripada terbuang mubazir kadang-kadang gitu. Iya. Oke, mungkin nextnya lebih ke varian rasa kali ya Kak. Sekarang kan martabak tuh udah banyak banget ya variannya. Ada yang Nah, rasa benar. pandan, ada red velvet dan lain sebagainya. Nah kalau Iya. Kak Akbar sendiri tuh lebih ke prefer makanan yang rasanya lebih original atau kayak variatif gitu. Karena kan sekarang semua hal tuh toppingnya macam-macam ya. Nah menurut Kak Akbar gimana untuk rasa dan topping? Kalau aku sih sebenarnya lebih suka yang tipikal kalau misalkan emang makanan yang itu diciptakan buat rasa seperti itu aku lebih suka gitu daripada kalau misalkan udah diciptakan rasa misalkan martabak ini diciptakan rasa coklat terus tiba-tiba aku mau ngasih tambahan topping apa lagi itu aku sebenarnya kurang kurang suka sih Kak. Aku tipikal makanan makan tuh ya udah original apa adanya gitu. Oke, Itu sih oke. Kak. Kalau emang Next. ada konsep makan martabaknya dicampur sih apa sih namanya kayak Ditambahin topping. di custom, nah di custom jadi eh menarik juga. Cuman aku lebih suka yang misalkan original udah misalkan coklat 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 red velvet ya udah gitu. Jadi kak tiba-tiba diganti model lagi aku kurang suka. Oke, oke. Nextnya mungkin aku mau nanya nih, sebagai Gen Z kan kadang kita mentingin juga ya soal packaging, terus looks dari luar dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Kak Akbar, tampilan makanan yang paling penting tuh apa sih? Apakah dari kemasannya, atau estetikanya, atau dari warnanya? Sebenarnya kalau dari aku ya tipikalnya yang menarik perhatian makanan tuh sebenarnya dari satu packaging, kedua dari isi makanannya, yang mana itu makanannya itu bisa dibilang rapi atau enggak gitu. Terus yang ketiga tuh rasa, itu sih Kak. Oke. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi kan pasti Kak Akbar sendiri udah kebayang nih bentuknya martabak rolls ini bakal kayak gimana dan cara makannya gimana. Nah, pengen tahu Mm. dong, ada nggak sih gambaran atau kisaran harga yang kepikiran sama Kak Akbar untuk makanan ini tuh bisa diperjualbelikan dan menarik minat customer, terutama segmennya adalah mahasiswa. Hmm. Baik lagi sih Kak, sebenarnya kan soal martabak tuh balik lagi kadang-kadang kan harga tergantung dengan size dan isi apa yang dia jual. Kalau dari rata-rata yang pernah aku lihat beli biasanya kan di range harga 25.000 ya biasanya start from 25.000 itu biasanya di sekitar ukuran berapa senti ya? 25 inci atau gimana? Pokoknya lumayan gede. Nah, kalau misalkan buat porsi seperti kayak kebab itu paling ya di 10 inci paling di harga 15.000 itu udah termasuk cukup buat aku. Oke. Terus kalau misalnya sekarang kan apa-apa orang kalau beli makanan dengan inovasi baru atau hal-hal yang lagi trending itu suka diupdate ya, termasuk kita sebagai generasi Z. Nah, Nah, kakak sendiri kalau misalnya ada produk baru dan aneh yang menarik perhatian lah gitu di Instagram atau di TikTok dan video mm, itu lewat, kakak tipe yang pengen langsung cobain produknya atau simpan di draft dulu atau malah kepikiran buat bikin sendiri nih? eh yang biasanya sih aku tipikal sebenarnya juga pengen langsung beli. Cuman aku tipikal orangnya yang nggak terlalu FOMO gitu Kak. Jadi aku beli tapi paling tunggu jarak waktu berapa lama. Biasanya kan toko kalau misalnya lagi FOMO, lagi rame itu kan pembelinya kan beludak tuh Kak. Kadang Mm-mm. sampai antri luar, sampai ngantri lama. Aku
Kalau aku sih lebih prefer biasanya tuh beli kalau udah ya bisa dibilang flow-nya udah mulai agak redahan gitu. Jadi ya kayak pembelian normal gitu. Gitu Oke, sih. oke. Pertanyaan Soalnya terakhir nih Kak. Eh, soalnya sering beberapa kali kadang-kadang aku ikut beli makanan FOMO tuh kadang-kadang anternya sampai lama banget itu kan buat orang yang tadinya pengen jadi nggak pengen gitu. iya, iya, udah keburu gamut gitu ya Kak. Benar. Oke, pertanyaan terakhirnya mungkin aku lebih ke pengen tahu nih Kak, kira-kira kalau Kakak nyobain makanan manis tuh yang bikin Kakak kecewa ketika udah beli itu apa sih? Apakah rasanya ternyata terlalu manis atau mungkin harganya nggak sesuai dengan harapan atau gimana nih Kak? Biasanya aku lebih ke harga sih Kak. Hmm, Mani kalau rasa mah sebenarnya rasa aku mah di setelah harga sih kalau misalkan harga harganya mahal tapi rasanya kurang oke ya aku merasa kecewa lah di situ. Tapi kalau misalkan harga itu mahal tapi rasanya mendukung banget dan kualitasnya mendukung yaitu sepadan apa yang mesti harus dibayarkan gitu sih Kak. oke, oke. Kebetulan semua pertanyaan aku udah terjawab dan ngebantu banget untuk aku bikin transkrip dan juga rekap. Mungkin aku mau minta izin screenshot untuk dimasukin Boleh ke boleh dalam laporan ya Kak. boleh boleh boleh. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, makasih banyak ya Kak. Nanti aku izin masukin juga ke dalam laporannya. Makasih Oke. Kak.